Ibnu Abbas mengatakan alladzi yurabbin nas bisagharil ilmi qabla kibari. Itu orang-orang yang mendidik manusia mulai dari basic, pelan-pelan, bertahap sampai perkara-perkara besar. Karena kita syukuri semangat hijrah dan semangat belajar pada hari ini, namun tidak semua orang tahu bagaimana pola belajar. Jadi semangatnya udah ada nih. Dan kita syukuri banget saudara-saudara kita, teman-teman kita punya semangat belajar. Namun di antara PR-nya banyak yang masih belum tahu bagaimana belajar. Apa yang harus dipelajari pertama kali. Dan banyak yang tidak tahu bahwa kunci sukses itu istiqomah di sebuah majelis. Bukan pindah-pindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Kaidah dalam dunia ulama, kata para ulama, seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, man sabata nabat. Barang siapa yang istiqomah di sebuah majelis, maka dia yang akan tumbuh. Dia yang akan tumbuh. Antum punya bibit, antum tanam di sebuah spot tanah. 3 hari antum ambil lagi, antum pindahin ke spot tanah yang jaraknya 10 meter. 4 hari lagi antum ambil, antum pindahin lagi ke spot tanah yang jaraknya 100 meter. Kira-kira tumbuh nggak tuh bibit? Nggak tumbuh. Kalau antum sudah tentukan saya akan tanam di sini, udah istiqomah, disiram, dan dipindah-pindahin. Jangan dipindah-pindahin. Jadi istiqomah, sabar, sabar, sabar. Makanya kan ulama mengatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus instan, maka akan hilang secara instan juga. Ilmu itu nggak bisa demikian. Man thabata nabat. Man thabata nabata. Gitu. Barang siapa yang thabat, kokoh, komit di satu titik, dia yang akan tumbuh. Adapun yang pindah sana, pindah sini, pindah situ, dia nggak akan ada kemajuan. Kecuali kalau dia punya lebih dari satu majelis dan tetap gitu loh. Oke, dia punya 5 majelis, udah 5 majelis itu yang dia istiqomahin, nggak ada masalah. Tapi kalau ada ini datang sana, ada ini datang situ, datang ini datang situ. Bukannya haram, tidak ada yang mengatakan haram. Tapi kalau antum ingin menumbuhkan kualitas ilmiah, kalau antum ingin berkembang, kalau antum ingin jadi seorang robbani, bukan begitu caranya. Bukan seperti itu. Kalau kita ingin mengobati jiwa kita, kalau kita ingin mengobati hati kita dari kesyirikan, dari pengen dipuji orang, dari potensi ujub, dari cinta popularitas, maka kita harus istiqomah. Ketika kita ingin mengobati salah satu bagian tubuh kita, kita ingin mengobatin gigi kita nih, atau kita ingin mengobati paru-paru kita. Caranya, antum cari dokter yang tepat, lalu istiqomah sama dokter itu. Bukan antum hubungi seluruh dokter paru yang ada di Jakarta. Walaupun yang antum datangnya itu jago-jago. Hari ini ke dokter A, besok ke dokter B, besoknya lagi ke dokter C, besoknya ke dokter D. Kira-kira sembuh nggak? Nggak sembuh. Bukan begitu metode mengobati penyakit. Ketika geraham antum bolong, antum datang ke seluruh dokter gigi yang ada di Jakarta, tapi jago-jago loh. Ini IPK-nya 3,9, ini 3,91, ini IPK-nya 3,8, ini IPK-nya 3,7. Semuanya cum laude. Hadirin semua sepakat bukan begitu metodenya. Pilih beberapa lalu istiqomah. Man tabata nabat. Barang siapa yang tabat, komit, kokoh di sebuah titik, dia yang akan tumbuh. Dia yang akan tumbuh. Kalau nggak bisa. Dan itu metode para ulama kita. Makanya itu yang dinasihatin oleh salah satu ulama kibar yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ulama membangun kualitas diri mereka dengan cara seperti itu. Karena ilmu itu harus pelan, pelan, pelan. Satu,
satu dan satu. Dan saya ingatkan kembali, tujuan kita bukan hanya sebatas menjadi orang yang pintar agama, bukan menjadi murid yang pintar, tapi murid yang apa? Murid yang soleh. Orang pintar udah banyak. Dan bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah kesolehan dan ketakwaan seseorang. Jadi jangan hanya berambisi, pokoknya aku belajar agama untuk jadi orang pintar. Enggak. Untuk jadi orang soleh. Untuk taat kepada Allah. Untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu hakikat dari ilmu. Bukan pinter-pinteran. Bukan cerdas-cerdasan. Dan kita sudah menjelaskan betapa banyak orang yang mengandalkan kecerdasan dan kepintaran gagal. Dan itulah yang ditekankan oleh para ulama kita.